Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Kobi, kelas online Biologi Zada Edu, pada video kali ini kita akan membahas tentang virus ya. Di pekan sebelumnya kita membahas tentang protista, maka di pekan ini kita akan membahas tentang virus. Dan pada video kali ini kita akan berada pada topik tentang mengenal apa itu virus ya, pengenalan virus. Baik ya. Jadi virus ini bentuknya sangat beragam dan insya Allah mungkin sudah cukup tahu ya. Terlebih kemarin ada kasus COVID-19 ya, COVID-19 ya, dan penyebabnya adalah virus ya, coronavirus. Nah, ini salah satu contoh gambar dari coronavirus ya. Bentuknya seperti ini ya. Dia ada apa namanya? Ya, bola dan ada seperti apa ya istilahnya itu mahkotanya ya. Dan bentuk virus itu cukup banyak ya. Nanti kita akan lihat di sini. Nah, ini diantaranya ya, ada contohnya ini contoh dari tobacco mosaic virus ya. Bentuk dari tobacco mosaic virus ya, TMV, yang mana merupakan virus pertama yang ditemukan oleh manusia ya. Kemudian yang kedua ini ada adenovirus ya, bentuknya seperti ini ya. Uh, Kemudian juga ada ini bentuk dari influenza virus ya, virus influenza ya, serupa ya, hampir sama dengan bentuk dari coronavirus ya, coronavirus ya, hampir sama bentuknya ya, karena memang memang mirip ya, hanya berbeda di sininya ya, bagian luarnya berbeda ya. Kalau coronavirus dia bentuknya seperti mahkota benar-benar ya, agak lebih besar. Kemudian ini contoh dari bakteriophag ya, bakteriophag, virus yang menyerang bakteri ya, bakteriophag. Ya, dan jadi dari sini kita bisa lihat ya, virus itu bentuknya berbagai macam ya, ada yang bulat, ada yang dia panjang, ada yang bentuknya batang. Ya, ada yang seperti ini ya. Ini yang cukup unik yaitu bakteriophag, dan ini yang sering keluar di buku-buku sekolah ya. Baik ya, langsung saja kita perhatikan ciri-ciri dari virus ya. Jadi yang pertama, virus berukuran sangat kecil ya, karena dia lebih kecil daripada bakteri ya. Sebagaimana dahulu ya, ketika di awal-awal dilakukan penelitian tentang TMV, tobacco mosaic virus ya, para ilmuwan ketika itu coba disaring dengan saringan bakteri ya, ternyata masih lolos ya. Berarti dia ukurannya lebih kecil daripada bakteri, dan memang ternyata emang lebih kecil ya. Jadi ini sekitar 0,02 hingga 0,3 mikrometer ya. Kemudian ya, selain ukurannya kecil ya, termasuk paling kecil, tubuh virus terdiri atas selubung proton ya, atau kapsid. Jadi semacam selubung yang membungkus ya. Dia ada kapsid yang membungkusnya, dan dia ada bahan inti. Ya, bahan inti ini berupa RNA atau DNA ya. Jadi virus itu dalamnya, jadi dia cuman hanya bahan inti, bisa RNA atau DNA yang dibungkus oleh suatu protein ya, disebut kapsid. Nah, itu struktur sederhana dari virus ya. Kemudian virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Ya, dia tidak punya membran dan organel sel, sehingga disebut juga virus ini bukan sel ya, aselular ya, dia bukan sel. Nah, dan memang dari dahulu diperdebatkan apakah virus ini masuk makhluk hidup atau bukan, karena memang ciri-ciri makhluk hidupnya tidak lengkap ya, termasuk dia tidak punya sel ya. Dia hanya terus atas materi genetik DNA atau RNA, kemudian dibungkus oleh selubungnya ya. Kemudian ciri virus yang lain, virus hanya dapat bereproduksi jika berada di dalam sel hidup atau jaringan hidup. Ya, jadi virus itu tidak dapat bereproduksi dengan sendirinya, tapi dia butuh inang, butuh sel lain ya, tempat dia hidup di situ. Jadi sel ketika dia di luar sel, maka dia bentuknya seperti kristal ya, atau dia tidak aktif.
tidak bereproduksi, tidak memperbanyak diri ya. Tapi ketika dia nanti hinggap di sel target dia ya. Misalnya tadi bakteriofag, berarti dia kan nempelnya ke bakteri ya. Kalau dia menyerang bakteri, maka nanti di tubuh bakteri baru dia memperbanyak diri. Insya Allah nanti di video yang lain ya kita akan membahas tentang bagaimana siklus hidup dari virus ya. Kemudian ini ciri yang lain biasanya stabil pada pH 5 hingga 9. Dan kemudian virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Nah ini yang tadi disebutkan ya. Jadi dia punya sifat sebagaimana benda mati ya. Bisa dikristalkan seperti benda mati ya. Jadi memang benar-benar kayak bukan makhluk hidup ya. Ketika dia tidak aktif. Kemudian bentuk virus itu bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola atau bulat, kemudian berbentuk peluru dan berbentuk T ya. Dan intinya bentuknya banyak, tadi kita sudah lihat sebagiannya ya. Kemudian aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraungu dan sinar X ya, tapi nggak bisa pakai antibiotik dan antibakteri. Jadi antibiotik dan antibakteri itu tidak memiliki pengaruh untuk virus ya. Kalau antibakteri, antibiotik ya, itu pengaruhnya kan ke jamur, ke bakteri ya. Tapi kalau untuk virus tidak ada pengaruh di sana ya. Nah, kemudian ya untuk struktur virus ya, kita perlu lihat bagaimana strukturnya. Jadi memang virus tadi tidak termasuk sel ya, atau dikenal istilah aseluler ya, karena memang tidak ada membran selnya, tidak ada organel sel ya, tidak punya dinding sel ya, tidak ada inti selnya. Jadi virus ini memang dia hanya materi genetik, di dalamnya ada DNA atau RNA. Ingat ya, jadi virus itu ada yang di dalamnya itu RNA, ada yang dalamnya DNA. Kemudian dibungkus oleh kapsid ya, kapsid. Nah, bentuknya macam-macam. Kalau ini bentuk bakteriofag ya, yang bentuk seperti huruf T. Ya, dia ada kepalanya, ada ekornya. Di sini ada lehernya ya. Ini bagian-bagiannya ya. Nah, partikel virus yang lengkap disebut dengan istilah virion ya. Jadi partikel virus yang lengkap ya, utuh, ada kepalanya, ada ekornya, disebut dengan virion ya. Baik, ini ya. Dan nah, kita lihat ya. Jadi bisa diperhatikan ya. Virus ini dia punya berbagai macam bentuk dan juga bagian ya. Kalau di sini ini tadi sebagaimana tadi ya di slide sebelumnya ya, ini yang bakteriofag ya. Nah, bakteriofag T4 ini ukurannya ya. Segini 40 nanometer. Ya ada DNA-nya di dalamnya, kemudian ada kepalanya ya, ada ekornya ya. Tail kan ekor ya. Ada pembungkus ekornya, ada fibernya. Kemudian kalau bentuknya untuk influenza virus ya, kalau influenza virus ini dia ada membran envelope-nya, ada membran pembungkusnya. Jadi beberapa virus itu memang ada membran envelope, ada membran selubung yang membungkus ya. Jadi tidak hanya kapsid sederhana, bukan, tapi dia ada membran pembungkusnya ya, sebagaimana contohnya ini ya, virus influenza ya. Kemudian dia juga ada spikes ya, ini apa, semacam duri-duri ya, bukan duri ya, apa ya istilahnya itu, yang merupakan glikoprotein ya, ya tonjolan-tonjolan durinya itu ya. Nah, di dalamnya baru ada apa, intinya ya, berupa RNA ya. Kalau bakteriofag kan DNA. Nah, kalau influenza virus dia di dalamnya ini RNA ya. Kalau DNA itu double ya. Kalau RNA itu cuma satu ini ya, satu apa? Satu pasang ya. Kalau satu ini ya, setengahnya RNA, setengahnya DNA itu RNA. Nanti dibahas pada video sendiri tentang DNA ya. Kemudian ini contoh bentuk dari adenovirus ya. Bentuknya seperti ini ya. Jadi memang unik ya. Dan ada istilah kapsomer ya. Jadi kapsomer itu adalah apa, protein subunit yang membentuk kapsid ya. Ini kapsid kan. Nah, di kapsid ini ada proteinnya disebut kapsomer ya. Ini kapsomer of kapsid ya. Kalau ini RNA untuk yang tobacco mosaic virus ya. Jadi intinya ada RNA. Kalau adenovirus DNA, influenza RNA ya, kalau bakteriofag DNA ya. Jadi memang intinya virus itu kalau nggak DNA ya RNA ya. Mungkin
Demikian ya pembahasan kita sederhana tentang virus, perkenalan tentang virus, ciri-cirinya secara umum, kemudian juga ukurannya kita sudah tahu sangat kecil, ya dia ada hanya sederhana sekali, hanya ada apa intinya asam nukleat ya, bisa DNA atau RNA, kemudian dibungkus oleh protein ya, bisa apa namanya ya disebut kapsid ya, atau juga terkadang ada yang dibungkus oleh membran envelope ya. Jadi ada selubung pembungkusnya ya. Kemudian ciri-cirinya sudah kita pelajari juga ya. Mungkin demikian ya pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.